Hati Sahibul Bait, yang sekeluarga, rekan sekalian, jamaah kisah manis yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kepada beliau dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la hadratin ikhwanihi min nabiyina al-mursalin wa likulli ashabi kulli ajma'in wa tabi'an tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hadratin a'immat arba'ati min al-mujtahidin wa ulama al-amilin asyhadu yuslihin khususan Syekh al-Qudbi ar-Rabbani wal 'afiyah samatan syarhul Al-Jilani radhiyallahu anhu majma'in a'adallahu alina min syafa'ati wa hadrati Syekh al-Alim al-Fadil al-Imam Muhyiddin Nabi Sayyidina Yahya bin Syaraf al-Nawawi wa Dimashqi rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi barakatuh wa barakatuh wa ila arwahil mu'asis lamitan bahna al-Sayyid Yahya Ahmad al-Sayyid Yahya Abdullah Faqih rahimahullah sallallahu alaihi wa nafa'na bi'ulumihi barakatuh wabarakatuh wa ila arwahil mu'asis dirwaya bihi Abdul Karim bihi Ahmad Marsulilah bihi Mahmud Syarif bihi Ahmad Idris Marsubi bihi Maksud Johari bihi Imam Yahya Mahrus bihi Hamid Mahrus bihi Bahrul Amr bihi Muhammad Tahir Marsubi bihi Allah Wibadu Sayyid bihi Abdul Idris Mansur bihi Amr Mansur bihi Bahtul Bedri bihi Rafi'i Yaqub bihi Habibullah Sayyid هذه كفاءة محرص بهذه سمسة بمحرص بهذه عن أي فرغ المحرص رحمه الله وصلهم وفرعهم ونفعنا بعلمهم كرمتهم وبركاتهم وإلى الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة صدق الله العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما غير الصبح وأما غير الصبح إذا قنات فيها حيث يقول به فإن كانت جهرية وهي المغرب والعشاء فهي كالصبح على ما تقدم. وأما غير الصبح adapun selain salat subuh وأما غير الصبح adapun selain salat subuh إذا قنات فيها ketika seseorang membaca doa kunut. Adapun selain sholat subuh ketika orang yang sholat hendak membaca doa bihi, ketika ia hendak membaca doa kunut, fa'in kana jahriyatan. Dan sholat subuh apabila sholatnya itu sholat yang dikeraskan, apabila sholatnya itu sholat yang dikeraskan bacaannya, wahyal maghrib wal isya, yaitu seperti sholat maghrib dan sholat isya, seperti sholat maghrib dan isya, wahya kasubhi, maka nanti baca doa kunutnya sholat subuh, artinya tetap dikeraskan suaranya. Alam kata kendama atas keterangan yang telah dijelaskan. Nah itu kalau umpamanya ada orang ingin sholat baca doa kunut, tapi selain sholat subuh. Nah kunut itu kan adanya di sholat subuh. Umpamanya dia ingin baca doa kunut tapi selain sholat subuh. Nah andaikan sholatnya itu sholat yang bacaannya sunnahnya dikeraskan seperti sholat maghrib dan sholat isya, maka nanti cara membaca doa kunutnya sama seperti sholat subuh, artinya ya dikeraskan juga suaranya. Nah terus kalau nanti dia baca doa kunutnya di sholat zuhur atau asar bagaimana? Apa perlu dikeraskan juga suaranya? Sehingga nanti seperti makmumnya kan mengamininya. Nah, itu kan mesti ditanya wa in kana zuhran aw asran. Wa in kana zuhran aw asran, apabila sholatnya itu sholat zuhur atau sholat asar. Apabila sholatnya berupa sholat zuhur atau sholat asar.
maka faqila yusirru fiha bil qunuti. Maka ada yang mengatakan, ulama mengatakan baca doa kunutnya yusirru fiha bil qunuti, maka dipelangkan bacaan kunut. Yusirru dipelangkan, fiha bil qunuti artinya dipelangkan baca doa kunutnya pada sholat zuhur dan asar. Ini pendapat ya, pendapat ulama. Satu pendapat begitu, karena sholat zuhur dan asar itu termasuk sholat yang sunnahnya bacanya dipelangkan. Sehingga nanti konsekuensinya umpama ada orang mau baca doa kunut pada waktu sholat zuhur atau sholat asar, maka kunutnya pun baca doa kunutnya pun mesti dipelangkan. Masing-masing baca. Ya, berarti antara makmum dan imam masing-masing. Nah, itu pendapat pertama ulama. Wa qila innaha kasubhi. Nah, sedangkan pendapat kedua, atau ada ulama yang mengatakan innaha kasubhi. Doa kunut yang dibaca di sholat zuhur dan asar itu sama seperti membaca doa kunut pada waktu sholat subuh. Berarti dikeraskan juga. Ini pendapat kedua begitu. Ya. Buktinya mana buktinya? Buktinya sholat Jumat. Ya. Sholat Jumat itu kalau umpamanya ada kunutnya, ya seperti kunut nasilah katakan, itu kencang ya, bacanya jahar, imamnya bacanya jahar, sehingga apa? Imamnya ngaminin. Nah itu yang terjadi, yang terlaku. Nah, itu satu bukti bahwa ulama yang sudah dengan sholat subuh doa kunutnya, walaupun dilakukan di sholat siang seperti zuhur dan asar atau termasuk sholat Jumat, itu yang sudah terlaku di kita adalah tetap bacanya di jahar atau dikeraskan. Lawal hadis sahihu fi qunuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal ladzina qatalul qurra'a bi bi'ri ma'unatin yaqtadi zahiruhu al-jahra bil qunuti fi jami'i sholawati. Wal hadis sahih, adapun hadis sahih fi qunuti Rasulullah, di dalam kunutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kunut nasilah ya, yang dibaca oleh Nabi alal ladzina qatalul qurra'a, atas orang-orang yang telah membunuh para ahli Quran, atas orang-orang yang membunuh orang-orang ahli Quran, bibi'ri ma'unatin, atau yang terbunuh, atau yang membunuh para ahli bacaan ahli Quran, itu di daerah bi'ri ma'unatin, di situ dikuburnya, ada bi'ri ma'unatin, namanya bi'rul ma'unah, bi'rul sumur. Sedangkan hadis sahih yang menjelaskan tentang bacaan doa kunutnya Rasulullah para sahabat-sahabat yang dibunuh di bi'ri ma'unatin itu yang tadi zuhruhu al-jahra, itu menetapkan zahirnya hukum, yaitu jahar, dibaca keras atau dibaca dengan suara yang keras fi jami'i sholawat, di dalam semua sholat. Artinya hal ini pernah terjadi ketika para sahabat ahli Quran itu banyak yang terbunuh di daerah bi'ri ma'unatin. Itu Rasulullah membaca doa kunut. Itu musibah yang kejadian. Jadi dalam sholat 5 waktunya itu semuanya dibaca, Rasulullah baca doa kunut, dan semuanya jahar bacanya. Itu yang pernah terjadi. Nah, itu dalam hadis sahih. Lafafi sahih Bukhari fi bab tafsir qaulillah ta'ala. Sedangkan di dalam kitab sahihnya Imam Bukhari, di dalam bab mentafsirkan firman Allah Ta'ala, firmannya yang berbunyi laisa laka minal amri syai'un, firman Allah yang berbunyi laisa laka minal amri syai'un. Nah, ayat ini ya, firman Allah ini ditafsirkan dalam tafsir hadis oleh kitab Al-Bukhari. Imam Bukhari mengatakan laisa laka minal amri syai'un, itu artinya tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Laisa laka minal amri syai'un, tidak ada sedikit pun campur tanganmu
dalam urusan itu. Laisa laka minal amri syai'un. Artinya gini ya, ayat itu ditafsirkan oleh Imam Bukhari, diambil dari hadis dari riwayat Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh atau diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jahara bil qunuti fi qunutin nasilah. Bahwasanya Nabi itu membaca suara keras dalam doa kunut, yaitu fi qunutin nasilati, pada kunut nasilah. Artinya ketika itu Nabi kunut nasilah, ada kejadian karena para sahabat banyak yang terbunuh di rumah Ma'unah itu, sehingga Rasul sholat di situ kemudian mendoakan. Artinya mendoakan 5 waktu itu dikunutin terus sama Nabi. Itu termasuk nasilah karena ada musibahnya, itu terbunuhnya alkohol para ahli baca itu, ahli baca Quran. Nah, selesai berarti masalah doa kunut ya.